Alhamdulillahilladzi khalaqal insana wa 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallahul karimul manan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah mab'uts bi asrafil adyan. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Sidang Jumat ikhwatul iman, kalimat zikir istighfar dan kalimat zikir tauhid la ilaha illallah ini adalah dua kalimat zikir yang sangat penting. Saking pentingnya zikir ini sehingga setiap kita selesai melaksanakan sholat, maka dua kalimat zikir ini harus menjadi zikir pembuka sebelum kita melafalkan zikir-zikir lain dan doa-doa lain. Jadi begitu kita selesai melaksanakan sholat wajib, zikir yang pertama yang harus kita panjatkan, kita lafalkan adalah zikir istighfar. Astagfirullahaladzim. Lengkapnya astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Dan itu tidak cukup satu kali, harus 3 kali. Yang kedua, zikir tauhid la ilaha illallah. Lengkapnya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan ini pun tidak cukup 1 kali, harus 3 kali. Nah, ini membuktikan bahwa zikir istighfar dan zikir tauhid la ilaha illallah ini sangat penting. Sidang Jumat, istighfar itu adalah zikir meminta ampunan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, Pak, kenapa kita harus meminta ampunan Allah? Jawabannya karena kita ini bukan malaikat yang hidupnya bersih dari dosa. Tapi kita ini adalah manusia. Manusia itu al-insanu mahul khata wa nisya, tempatnya dosa dan kesalahan. Nah, maka manusia itu jangankan bertahun-tahun, jangankan berbulan-bulan, jangankan berminggu-minggu, bahkan dalam 1 hari saja hampir bisa dipastikan bahwa manusia itu tidak akan luput dari berbuat dosa. Dosa kata-kata, dosa telinga, dosa mata, dosa bahasa, dosa dosa raga, dosa harta, dosa kepada sesama manusia, terutama kepada ibu bapak, kepada keluarga, kepada tetangga, kepada rekan kerja, kepada saudara, dan kepada manusia lainnya, itu senantiasa ada dalam diri manusia. Belum dosa kepada Allah Subhanahu wa taala yang sering berani melalaikan perintahnya, bahkan sering berani melanggar larangannya, jarang memuji Allah, jarang bersyukur atas nikmat yang senantiasa Allah limpahkan, jarang bertobat mohon ampun atas dosa yang senantiasa dilakukan, tidak mau melaksanakan amar ma'ruf, tidak mau melaksanakan nahi munkar. Dan ini baru sebagian dari dosa-dosa yang senantiasa dilakukan oleh manusia. Jadi dosa manusia itu sangat-sangat banyak sekali, Pak. Saking banyaknya dosa manusia, sampai-sampai Rasul bersabda, kata Rasul, la yudhilu ahadal jannah amaluhu. Tidak ada satupun manusia di muka bumi ini yang bisa masuk surga karena amalnya, kata Rasul. Kenapa? Karena kalau mau hitung-hitungan amal dan dosa, maka manusia itu tetap akan lebih banyak dosanya daripada amalnya. Jadi yang menyelamatkan manusia itu bukan amalnya, Pak, tapi rahmat Allah, ampunan Allah, sebagaimana ayat dalilnya, illa ayatakum madamiyallahu bimaghfirati wa rahmah, kecuali jika Allah memberikan rahmat dan ampunannya. Jadi yang menyelamatkan manusia itu bukan amalnya, tapi rahmat Allah, ampunan Allah. Sebab Allah hitung-hitungan mah
tetap bakal lopakan dosa nah daripada amanah. Nah maka yang menyelamatkan manusia itu adalah ampunan Allah. Nah sedangkan ampunan Allah ini Pak, ini tidak mungkin serta-merta diberikan kepada hambanya, kepada manusia, kepada kita semua jika kita tidak meminta ampunan. Nah maka doa yang paling utama itu bukan doa minta rezeki Pak. Rezeki itu tidak diminta pun Allah beri. Tidak ada manusia yang lahir ke dunia ini tanpa rezekinya. Semuanya diberikan rezekinya, semuanya diberikan makanan, semuanya diberikan pakaian, semuanya dicukupi kebutuhan. Maka doa yang paling utama itu adalah doa, bukan doa meminta rezeki, tapi doa meminta ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena sekalipun Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun, tapi tidak mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala serta-merta memberikan ampunan jika kita tidak meminta ampunan. Nah maka istighfar ini sangat-sangat penting Pak. Maka Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadis, dalam satu hari Pak tidak kurang dari 100 kali beristighfar mohon ampun. Itu adalah manusia yang dosanya sedikit, yang tidak punya dosa, yang bersih dari dosa. Rasulullah 100 kali dalam sehari berzikir. Dalam zikir-zikirnya tidak disebutkan berapa kali, tapi dalam istighfar dijelaskan Rasul itu 100 kali beristighfar. Ini membuktikan bahwa istighfar itu adalah zikir yang sangat-sangat penting. Barakallahu fiikum wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqin. Sidang Jumat waktu iman, jadi zikir istighfar ini sangat penting. Begitu selesai sholat, zikir yang pertama yang kita lakukan istighfar 3 kali. Setelah itu adalah zikir tauhid la ilaha illallah. Lengkapnya la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan itu 3 kali. Ini menandakan bahwa la ilaha illallah pun ini adalah zikir yang sangat penting. Kenapa? Karena sholat kita, zakat kita, saum kita, ibadah haji kita, dan ibadah-ibadah lainnya Pak, ini di akhirat nanti tidak akan ada harganya, tidak akan ada nilainya, tidak akan ada manfaatnya. Jika apa? Jika kita tidak memiliki ketauhidan la ilaha illallah. Kenapa? Karena kalimat la ilaha illallah ini adalah kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah. Pendeknya la ilaha illallah. Nah syahadat ini merupakan rukun Islam yang pertama. Syaratnya Islam yang pertama itu syahadat. Maka kalau ada non-muslim ingin masuk Islam, syarat yang pertamanya ikrar kalimat syahadat. Setelah ikrar syahadat baru diperintah melaksanakan sholat, zakat, saum, ibadah haji, dan ibadah-ibadah lainnya. Nah, maka jika syahadatnya ini tidak sesuai, tidak diyakini dengan benar, maka sholatnya, zakatnya, saumnya, ibadah hajinya ini tidak akan ada nilainya. Jadi syahadat ini adalah la ilaha illallah. Ini adalah kunci. Kata Rasul, miftahul jannah la ilaha illallah. Kunci surga itu la ilaha illallah. Dan di hadis lain dijelaskan lebih tegas lagi, mangkana akhirul kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang di penghujung akhir hayat mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka pasti akan masuk surga. Nah, mengucapkan kalimat la ilaha illallah ini bukan perkara yang mudah, Pak. Ini hanya orang-orang yang senantiasa ingat kepada Allah, dan senantiasa mau berzikir kepada Allah, dan senantiasa mengaitkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sidang Jumat ibadul iman, jadi kalimat la ilaha illallah ini adalah kalimat syahadat. Nah, syahadat ini Pak, ini wajib kita ikrarkan setiap hari. Di dalam apa? Di dalam pelaksanaan tasyahud. Oleh karenanya jangan pernah meninggalkan ibadah sholat, karena di dalam sholat ada kalimat syahadat,
yang menjadi kunci diakuinya keislaman kita, kunci dimasukkannya kita ke dalam surganya Allah, dan kunci diterimanya amal ibadah kita. Mudah-mudahan kita semua digolongkan orang-orang yang bertauhid, yang bisa menjaga keyakinan ketauhidan, sehingga kita semua pada akhirnya sekalipun harus ke neraka, akhirnya bisa diangkat dari neraka dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa